Perkenalkan, nama saya Agustia Vika Vinata. Saya akan menjelaskan mengenai usaha dagang. Kalau kita perhatikan, hampir setiap hari kita pasti berhubungan dengan usaha dagang. Mulai dari membeli barang di warung, belanja di minimarket, bahkan sampai order barang lewat online shop. Semuanya adalah kegiatan dari usaha dagang. Usaha dagang itu dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak harus pakai mesin yang canggih atau model yang besar. Banyak usaha dagang yang awalnya kecil, lama-lama bisa berkembang menjadi besar jika dikelola dengan baik. Makanya penting banget untuk kita memahami apa itu usaha dagang, terutama buat pelajar dan mahasiswa yang nantinya bisa jadi pelaku dari usaha dagang di masa depan. Usaha dagang itu sederhana, beli barang, jual lagi, dan dapat untung. Yuk kita pahami dulu konsep dasarnya tanpa ribet. Apa itu usaha dagang? Secara sederhana, usaha dagang adalah kegiatan membeli barang dari pihak lain lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang. Jadi pengusaha dagang tidak memproduksi barang tersebut tetapi hanya fokus pada jual belinya saja. Sementara keuntungan dari usaha dagang itu diperoleh dari selisih harga beli dan jualnya. Jadi semisal pengusaha dagang tersebut membeli barang ke supplier dengan harga 10.000. Terus pengusaha dagang tersebut menjual kembali barang itu dengan harga 15.000. Selisih 5.000 ialah keuntungan untuk usaha dagang tersebut. Contohnya gampang banget kita temui seperti warung sembako, toko kelontong, bahkan toko pakaian, minimarket, atau supermarket. Selama barang tersebut dibeli lalu dijual kembali dalam kondisi yang sama, itu sudah termasuk dalam usaha dagang. Pernah kepikiran nggak sih barang kita bisa tersedia dan sampai ke tangan pembeli? Mari kita lihat di kegiatan usaha dagang itu bagaimana. Pada kegiatan usaha dagang yang pertama ialah melakukan pembelian barang dagang. Barang harus dibeli terlebih dahulu sebelum dijual. Di sini pengusaha perlu pintar memilih barang dari kualitasnya bagus atau tidak, masuk akal atau tidak harganya, dan sesuai kebutuhan konsumen atau tidaknya. Setelah melakukan pembelian, pengusaha dagang akan menyimpan barang belian tersebut, yaitu di penyimpanan stok. Barang yang sudah dibeli perlu disimpan dengan baik. Kalau stok berantakan, bisa rusak, hilang, atau bahkan kadaluarsa tanpa kita ketahui. Manajemen stok itu penting banget supaya barang selalu tersedia tapi tidak menumpuk juga. Yang ketiga, melakukan penjualan barang. Penjualan barang itu ialah inti dari usaha dagang. Barang dijual ke konsumen dengan harga tertentu agar bisa mendapatkan keuntungan. Selain melakukan penjualan, pengusaha dagang juga melakukan pemasaran dan promosi. Barang sebagus apapun nggak akan laku kalau nggak dikenal. Makanya perlu promosi baik secara langsung, lewat media sosial, atau bahkan marketplace online. Selain melakukan pemasaran dan promosi, pengelolaan keuangan juga penting bagi usaha dagang. Setiap transaksi harus dicatat. Semisal dari transaksi pengusaha dagang tersebut membeli barang ke supplier itu dicatat, dan waktu pengusaha dagang tersebut menjual kembali barang dagangannya itu juga dicatat. Dari catatan itu kita bisa tahu usaha kita itu untung atau rugi, dan bisa untuk pengambilan keputusan yang tepat pada kedepannya. Kenapa kebutuhan kita sehari-hari selalu mudah didapatkan? Nah, di balik itu ada peran besar pada usaha dagang yang sering kita abaikan. Peran usaha dagang yang pertama itu sebagai penghubung produsen dan konsumen. Usaha dagang jadi perantara antara produsen dan pembeli. Contohnya, petani beras kan menghasilkan beras. Jadi beras tersebut akan disalurkan ke pedagang, dan pedagang akan menjualnya ke toko sembako. Dari toko sembako baru bisa beredar ke masyarakat. Contoh yang lain ialah pabrik sepatu. Pabrik sepatu membuat sepatu dan sepatu tersebut akan disalurkan ke toko sepatu. Dari toko sepatu akan dibeli oleh para konsumen atau para pembeli.
Tanpa pedagang, produsen bakal kesulitan menjual barang ke masyarakat luas. Yang kedua, bisa untuk meningkatkan ekonomi. Semakin banyak transaksi jual beli, semakin cepat pula perputaran uang di masyarakat. Contohnya pasar tradisional yang ramai setiap hari, dan toko online yang melayani pembeli dari berbagai daerah. Peran usaha dagang lain bisa untuk sebagai penyedia kebutuhan masyarakat. Usaha dagang bikin kebutuhan sehari-hari menjadi mudah didapatkan. Contohnya warung sembako yang menyediakan kebutuhan pokok. Kita sebagai konsumen pasti selalu membutuhkan kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain. Contoh yang lain itu minimarket menyediakan berbagai barang dalam satu tempat. Jadi kita terkadang tidak perlu ke tempat-tempat lain untuk mencari barang-barang yang lain. Peran usaha dagang selanjutnya ialah menciptakan lapangan kerja. Usaha dagang itu juga butuh tenaga kerja. Seperti toko pakaian memperkerjakan kasir dan penjaga tokonya. Dan supermarket memperkerjakan banyak karyawan di berbagai bidang. Tidak mungkin pemilik supermarket sendiri akan mengelola usahanya tersebut. Yang terakhir, bisa untuk mendorong UMKM. Banyak UMKM yang awalnya kecil lalu berkembang jadi besar. Contohnya warung kecil jadi toko grosir. Penjual online yang awalnya hanya bisa berjualan di online sekarang bisa membuka toko fisik dan punya merek sendiri. Mulai dari warung depan rumah sampai perusahaan besar, ternyata semuanya masuk ke dalam usaha dagang. Mulai dari warung depan rumah sampai perusahaan besar, ternyata semuanya termasuk ke dalam usaha dagang. Nah, mari kita bedah jenis-jenis dalam usaha dagang. Jenis dan contoh usaha dagang yang pertama itu usaha dagang kecil. Biasanya kalau usaha dagang kecil, modalnya itu terbatas atau kecil, dan biasanya juga dikelola perorangan atau keluarga sendiri. Contohnya seperti toko kelontong, warung sembako. Contoh yang lain seperti pedagang kaki lima itu juga termasuk ke dalam usaha dagang kecil. Yang kedua ada usaha dagang menengah. Di usaha dagang menengah ini membutuhkan modal yang lebih besar dan mulai memiliki karyawan seperti toko bangunan atau toko grosir, dan toko pakaian skala kota juga sudah termasuk ke dalam usaha dagang menengah. Yang ketiga ada jenis usaha dagang besar. Kalau usaha dagang besar ini membutuhkan modal yang besar dan jaringan distribusinya juga luas. Untuk usaha dagang besar ini biasanya memiliki banyak cabang di berbagai tempat dan menggunakan sistem manajemen yang lebih modern. Contohnya seperti supermarket, bahkan rumah sakit itu juga termasuk ke dalam usaha dagang, tapi dalam perdagangan obat dan alat kesehatan juga, tidak hanya sebagai klinik. Dan distributor nasional juga termasuk ke dalam usaha dagang besar. Usaha dagang itu bukan cuma soal untung, tapi juga strategi menghadapi risiko dan tantangan dalam dunia nyata loh. Tantangan dan risiko dalam usaha dagang itu persaingan usaha yang ketat. Banyak pesaing, jadi harus pintar strategi. Tidak mungkin toko sepatu hanya satu lokasi saja. Pasti di berbagai daerah juga terdapat toko sepatu, dan itu menjadikan banyak pesaing. Dan fluktuasi harga barang juga mempengaruhi. Harga barang yang tidak stabil, perubahan harga dari pemasok itu mempengaruhi keuntungan, karena harga dari pemasok juga bisa naik turun. Terus risiko barang rusak atau tidak laku. Risiko barang rusak atau tidak laku juga akan mengurangi keuntungan pengusaha dagang. Karena kalau rusak juga tidak bisa dijual, kalau salah stok kita juga bisa rugi. Pengelolaan stok yang kurang efisien itu juga termasuk ke dalam risiko usaha dagang. Manajemen stok yang kurang rapi bisa kehabisan barang atau bahkan menumpuk. Kalau kita kehabisan barang, kita tidak bisa memenuhi keinginan pembeli. Tapi kalau malah barang kita menumpuk, semisal kita sudah membeli produk A dan
waktu kita beli ke supplier, kita malah membeli lagi produk A, kita tidak membeli produk yang lain, maka kita malah kebanyakan produk A, sementara produk yang lain malah bisa tidak kita terbelikan. Terus keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Masalah pembayaran yang terlambat bisa juga mengganggu keuangan usaha. Jadi kesimpulan dari usaha dagang ialah usaha dagang berperan penting dalam perekonomian karena memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki tantangan, usaha dagang memiliki peluang besar untuk berkembang jika dikelola dengan baik. Pemahaman sejak dini tentang usaha dagang dapat menumbuhkan wawasan kewirausahaan bagi generasi muda. Nah, dari materi ini kita bisa lihat kalau usaha dagang itu bukan cuma soal jual beli, tapi juga soal cara mengelola barang, melayani pembeli, dan menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga ilmunya bermanfaat dan selamat belajar.